Cek, cek. Halo Rebahners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Kali ini saya akan merangkum sebuah film dengan tema yang tidak jauh-jauh dari curhatan teman kita barusan, yakni sebuah film berjudul Iron Man tahun 2008. Mungkin sudah belasan bahkan puluhan kali Anda menonton film ini atau pernah melihat rangkumannya di tempat lain. Tapi percayalah, congor ini akan membuat vibes berbeda dan jauh lebih beradrenalin, sehingga langsung saja pasang handsfree, tiriskan bos serbahan, kencangkan celana Anda. Selamat menonton dan very nice, enjoy. Tony Stark. Berlatar di sebuah acara award paling bergengsi di Amerika Serikat, cerita akan berfokus pada seorang pemilik perusahaan senjata terbesar bernama Tony Stark yang dianggap sebagai seseorang yang sangat jenius, visioner, dan sangat patriot sekali. Setelah sang ayah yaitu Howard Stark meninggal dunia, perusahaan pun dipimpin sementara oleh sahabatnya yaitu Obadiah Stane. Hingga saat Tony sudah dewasa dan pulang, ia pun memimpin penuh perusahaan Stark Industries sampai sukses besar seperti sekarang ini. Today, Tony Stark has changed the face of the weapons industry. Ladies and gentlemen, it is my honor to present this year's Apogee Award to Mr. Tony Stark. Dan karena Tony tidak hadir, maka Obadiah pun terpaksa menggantikan Tony maju ke depan, di mana Tony sendiri justru malah sedang asik main judi di kasino, sampai-sampai sahabat dekatnya yang bernama Kolonel Rhodes pun harus datang menyusul untuk menyerahkan pialanya. Tomorrow, don't be late. I'm serious. I know. Keesokan paginya kita akan melihat sebuah rumah mewah futuristik di kota Malibu, California yang merupakan kediaman Tony Stark, yang selain membuat senjata, Tony juga memiliki hobi lain yaitu mengotak-atik mesin kendaraan dengan dibantu oleh asisten robot kecerdasan buatan miliknya yang dinamai dengan nama Jarvis, yang dapat menganalisa dan memudahkan Tony dalam setiap pekerjaannya. Compression in cylinder 3 appears to be low. Perkenalkan, dia bernama Pepper Potts, asisten pribadinya Tony yang bertugas mengurus rumah sekaligus mengurus semua keperluan yang Tony butuhkan, dari hal yang besar sampai hal yang terkecil sekalipun. Kebetulan hari ini Tony ada jadwal pertemuan dengan pihak militer untuk mendemonstrasikan senjata barunya, di mana ia dengan sengaja mengulur waktu sampai 3 jam yang membuat Rhodes sahabatnya dibuat kesal menunggu. Yang hal ini bukan sekali dua kali terjadi, tetapi berkali-kali, yang memang Tony pada dasarnya adalah orang kaya jenius yang cukup menyebalkan dan seenaknya sendiri. Dalam pesawat, Rhodes pun masih saja kuku lutus kepada Tony perihal sikapnya yang tidak disiplin. Bahkan ketika Tony merayunya dengan minuman Homer pun, Rhodes tetap tidak mau baikan sampai akhirnya I'm not drinking. I don't want any. That's what I'm talking about. When I get up in the morning, setibanya di sebuah gurun yang jauh dari Amerika, Tony pun mulai mendemonstrasikan senjata barunya di hadapan para petinggi militer, di mana Tony menyebut senjata barunya ini dengan rudal Jericho, tidak pakai ciko, yang hanya ditembakkan sekali tapi dampaknya setara dengan puluhan rudal. Alih-alih pulang ke pangkalan naik pesawat, Tony memilih ikut bersama para tentara naik Humvee atau mobil jeep khusus militer, yang dalam sepanjang perjalanan Tony pun bercandaria dengan para tentara, bahkan foto bareng dengan mereka, dan tiba-tiba ya, rombongan Tony pun diserang oleh kelompok ekstremis yang menggunakan senjata buatan Tony sendiri, hingga ia terkena serpihan rudal yang membuat bagian dadanya terluka parah. Disinilah Tony sekarang disekap oleh kelompok ekstremis di dalam gua yang menamai diri mereka dengan kelompok 10 rings atau 10 cincin, di mana Tony sendiri harus menenteng sebuah aki yang tersambung ke dadanya yang berfungsi sebagai magnet elektromagnetik untuk mencegah serpihan rudal menyebar ke bagian jantungnya. Would I?
What I did is to save your life. Perkenalkan, beliau bernama Yinsen, seorang tawanan yang khusus didatangkan untuk menjadi teman sekaligus asistennya Tony di tempat ini, yang ternyata tujuan mereka menangkap Tony adalah untuk membuat rudal Jericho bagi kelompok Ten Rings ini. من أصدقائنا رؤساء الأمريكان. Sempat melakukan penolakan, Tony akhirnya sadar bahwa patuh atau tidak, ia tetap akan dihabisi. Yang berkat motivasi dari Yinsen untuk tetap berjuang demi hidupnya, Tony pun mulai terfikir suatu rencana dan pura-pura menuruti kemauan mereka. I need my workstation. I want it well lit. I want these up. I need welding gear. I don't care if it's acetylene or propane. Mongolian, Parsi, Russian. That's palladium, 0.15 grams. Dan ya, alih-alih membuat rudal Jericho, Tony justru malah membuat sesuatu yang lain bernama reaktor busur mini yang berfungsi sebagai penopang hidup untuk menggantikan aki yang tersambung ke bagian dadanya. Dan inilah tiket keluar mereka berdua, sebuah rancangan baju jirah yang Tony buat sendiri, di mana Tony langsung bekerja siang dan malam dengan memanfaatkan barang-barang yang sudah disediakan oleh kelompok tersebut. Beberapa hari berlalu, mereka pun mulai sadar jika Tony tidak sedang membuat rudal Jericho, sehingga sang pimpinan Ten Rings bernama Raza pun mendatangi mereka berdua untuk mensidak langsung pembuatan rudal yang diinginkannya. Good assistant. Tak punya banyak waktu, Tony pun mempercepat pembuatan baju besinya, di mana untuk pertama kalinya Yinsen menjadi orang yang pertama kali melihat bentuk topeng sang legenda dan menjadi saksi akan awal mula terciptanya sang superhero yang mendunia. Keesokannya, Raza yang memantau kamera CCTV pun mulai menyadari ada sesuatu yang tidak benar. Lantas ia pun menyuruh dua anak buahnya untuk pergi memeriksa tepat saat Tony masih belum selesai mengaktifkan program baju jirahnya, sehingga... Jensen, stop! Experts! Experts! Berkat peledak yang terpasang pada pintu, dua anak buah Raza pun langsung tewas seketika. Namun itu belum cukup untuk memberikan waktu kepada Tony menyelesaikan programnya, sehingga tak ada pilihan lain. Yinsen pun terpaksa mengelur waktu dengan maju sendirian menyerang mereka semua. أعتقد إن قتلناه. Dan ya, Tony dengan baju besinya pun langsung membabi buta menyerang tiga penjahat, di mana sisanya memilih kabur dan menutup pintu keluar. Tapi tiba-tiba... Setelah berhasil menumbangkan Raza, Tony pun segera menghampiri Yinsen yang tengah sekarat, di mana ia memberi pesan penting kepada Tony agar jangan sia-siakan hidupnya, pergunakan waktu yang ada untuk kebaikan, dan stop nonton film biru. My turn. Dengan penyembur api, Tony pun menghancurkan markas Ten Ring, di mana saat komponen baju jirahnya mulai mengalami kerusakan, ia pun segera mengaktifkan tenaga pendorong untuk kabur dari lokasi tersebut.
Tony pun mendarat di gurun pasir yang setelah 2 jam berjalan kaki, Rhodes dan pihak militer pun akhirnya datang untuk mengevakuasinya. Setibanya di Amerika Serikat, Tony bukannya pergi ke rumah sakit tapi malah mengadakan konferensi pers untuk memberi pernyataan bahwa ia memutuskan untuk menutup pabrik pembuatan senjatanya karena dianggap hanya memberikan lebih banyak mudorot daripada manfaatnya. Hal itu tentu saja mendapat kecaman dari rekannya yaitu Obadiah yang tidak ingin jadi pengangguran akibat tutupnya pabrik mereka. Namun Tony sudah punya solusi lain untuk mempertahankan perusahaannya, yaitu dengan akan mengembangkan lebih lanjut proyek lama yakni arc reaktor atau reaktor busur berukuran besar yang merupakan sumber energi bersih persis seperti yang ada pada dadanya saat ini. Beberapa waktu berlalu setelah saham perusahaannya merosot drastis gara-gara pernyataan Tony pada jumpa pers tadi, ia kini sudah membuat reaktor busur mini yang baru untuk menggantikan versi yang lama yang ia buat ketika di gua, di mana Pepper diminta untuk membantu menukarnya dengan yang baru, yang hal itu cukup membuatnya deg-degan. Is that so hard? That was fun, right? I got it. Karena Tony tidak suka dengan nostalgia dan tidak pernah menyimpan barang lama, ia pun menyuruh Pepper untuk membuang dan menghancurkan reaktor busur mini versi lamanya. Beralih ke gurun pasir, Raza ternyata masih hidup dan berhasil menemukan puing-puing armor buatan Tony. Entah apa yang sedang ia rencanakan, Raza pun membawa armor tersebut ke markas barunya untuk diteliti lebih lanjut. Kembali ke Tony yang sedang mengerjakan proyek baru bernama Mark II, ia rupanya akan mengembangkan baju besi atau suit armor yang ia buat ketika di gua dengan bantuan Jarvis si kecerdasan buatan serta alat yang lebih lengkap dan canggih. Tidak mustahil bagi Tony untuk membuat baju besi yang lebih baik dan lebih mutakhir dari versi yang sebelumnya. Hal pertama yang Tony buat adalah sepatu jet yang dapat membantunya untuk terbang dengan menggunakan repulsor sebagai tenaga pendorongnya, di mana untuk pertama kalinya Tony pun melakukan uji coba di garasi rumahnya dan inilah hasilnya. 3, 2, 1. Selanjutnya, Tony membuat bagian tangan untuk baju besinya yang juga dilengkapi dengan repulsor atau sejenis bulatan cahaya yang dapat mengeluarkan semacam mungkin sinar laser persis seperti pada bagian sepatu di uji coba sebelumnya, yang karena semuanya masih dalam tahap awal uji coba, maka Tony kerap kali melakukan kesalahan yang cukup lumayan menyakitkan. Masuk ke tes kedua, kini Tony akan melakukan uji coba terbang dengan menggunakan sepatunya sebagai tenaga pendorong dan bagian tangan sebagai penyeimbang tubuhnya. Dan apa hasilnya? 3, 2, 1. Ya, Tony berhasil mendapat kemajuan alias bisa terbang meski masih dalam tahap awal, di mana ia langsung membuat baju pelindung besi bagian luarnya dan menggunakan Jarvis sebagai asisten pribadi untuk baju besinya tersebut. Jarvis, you there? At your service, sir. Blake? Check. Dan ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah Tony menjadi orang yang pertama terbang tanpa menggunakan pesawat konvensional, di mana ia ingin mengalahkan rekor ketinggian pesawat bersayap dengan terbang naik terus ke atas hingga... Karena mendekati atmosfer bumi, baju besinya pun mengalami pembentukan lapisan es yang mengakibatkan sistem Jarvis mati, yang tepat saat Tony akan jatuh bebas ke permukaan, ia pun dengan cepat memecahkan lapisan esnya dan... Kill power. Setibanya di rumah,
Tony mendapat sebuah paket hadiah dari Pepper berupa reaktor busur mini lama miliknya yang dikemas dalam sebuah kotak kaca di mana terdapat sebuah kata bertuliskan bukti bahwa Tony masih punya hati, yang hal itu cukup membuat Tony tersenyum. Karena Tony selalu belajar dari pengalaman dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, ia pun mengganti baju besinya dengan campuran logam, emas, dan titanium agar mencegah timbulnya lapisan es sekaligus supaya bobotnya lebih ringan tapi masih cukup kuat untuk menahan peluru dan tekanan udara tinggi. Suatu malam Tony menghadiri acara karpet merah khusus untuk orang-orang terkenal dan kaya raya, di mana di situ secara kebetulan ia bertemu dengan sang pembuat karakter Iron Man yaitu Stan Lee, juga dihadiri oleh seseorang bernama Agent Coulson yang mengaku dari divisi logistik pemerintah yang ingin melakukan pertemuan khusus dengan Tony. Namun karena saat ini ia sedang sibuk, Tony pun membuat janji pada hari Sabtu tepat di pabrik senjata miliknya. Tak lama, Tony pun dihampiri oleh manusia lain yang merupakan seorang jurnalis yang ingin menunjukkan foto-foto tentang senjata buatannya yang dipakai oleh kejahatan kemanusiaan yang ternyata tanpa sepengetahuan dan izin dari Tony, Obadiah dan dewan perusahaannya sudah lama menjual senjata kepada para oknum penjahat termasuk kelompok Ten Rings, sehingga hal itu menimbulkan penderitaan bagi sebagian orang yang bernasib malang. Tak tega melihat banyak wanita dan anak-anak jadi korban, Tony pun mengatur ulang repulsor pada tangannya yang ternyata bisa juga dipakai sebagai senjata, yang setelah Jarvis sudah selesai membuat ulang suit armornya dengan lapisan emas dan titanium, Tony pun langsung memakainya untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Either forced to join their militia. Tepat di saat bersamaan, kita akan melihat kekejaman dari kelompok Ten Ring yang sedang menghancurkan banyak sekali desa serta menangkap para laki-laki sehat untuk dijadikan pasukannya, di mana seorang ayah menolak ikut bergabung karena tak ingin berpisah dengan istri dan anaknya, sehingga para penjahat ini pun memutuskan untuk menghabisinya, tapi tiba-tiba ya, muncullah Tony dengan suit armor barunya yang sudah dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih. Bahkan dalam situasi krusial ketika beberapa penjahat mengancam akan menghabisi korbannya, Tony tidak perlu membidik mereka satu persatu secara manual karena Jarvis bisa secara otomatis langsung membidik mereka semua sekaligus. Saat sedang mengudara menuju arah pulang, Tony tiba-tiba diserang rudal yang membuatnya jatuh ke permukaan, yang jika mereka, para penjahat ini menganggap Iron Man bisa mudah untuk dikalahkan, maka mereka sudah salah besar karena selain anti peluru dan bisa terbang, baju besi Tony juga sudah dipasang dengan persenjataan lengkap yang siap menghancurkan apapun dalam kondisi apapun. Selesai dengan Ten Ring, kini Tony harus menghadapi masalah baru ketika terbang di kawasan udara Amerika hingga membuat militer angkatan udara menganggapnya sebagai drone pengintai, di mana mereka mengirim 2 buah pesawat jet untuk menghancurkan objek yang dianggap sebagai pesawat tanpa awak tersebut. That's my exit. You just went supersonic. I got a lock. Dan alangkah terkejutnya Rhodes saat mengetahui jika yang mereka kejar ternyata adalah Tony, sahabatnya sendiri. Namun karena mustahil memberitahu teman-temannya tentang hal itu, Rhodes pun tak bisa berbuat apa-apa ketika mereka bermaksud untuk menjatuhkannya. I designed this to come off, so... Ow!
Hey! Setelah kegaduhan yang sempat Tony buat, Rhodes pun mau tidak mau harus melakukan jumpa pers untuk memberi pernyataan agar kejadian ini tidak jadi rame, di mana Obadiah yang menyaksikan berita itu nampaknya sudah mengetahui tentang kejadian yang sebenarnya. or what intervened, but I can assure you that the Dan Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika Obadiah melakukan pertemuan dengan raja di markasnya yang ternyata dalang di balik penculikan Tony tempo hari tidak lain dan tidak bukan adalah idenya si Obadiah ini yang sudah jelas alasannya adalah ingin menguasai pabrik senjata Stark Industries. Namun setelah mendengar kabar tentang baju besi buatan Tony yang ia buat di dalam gua, Obadiah menjadi tertarik dengan hal itu dan berniat untuk menciptakan baju besi yang serupa dengan mengambil contoh dari baju besi Persi lama alias Mark I yang sudah dikumpulkan oleh si raja ini. Disinilah watak asli Obadiah akhirnya diperlihatkan ketika ia dengan liciknya melumpuhkan syaraf raja menggunakan alat lama ciptaan Tony yang sempat ditolak pemerintah, di mana ia juga membantai semua pasukannya dan pergi membawa serta Mark I bersamanya. All right, let's finish up here. Kembali ke Tony yang sedang sibuk di tempat kerjanya, ia meminta bantuan Pepper untuk mengambil seluruh data terbaru perusahaannya setelah Tony mencurigai jika Obadiah ada main di belakangnya. Yang setibanya Pepper di lokasi, ia pun segera membuka folder rahasia milik Obadiah yang di situ terdapat sebuah rekaman video penculikan Tony, sehingga Pepper akhirnya sadar jika dalang di balik penculikan itu adalah Obadiah, orang terdekatnya Tony sendiri. So, Sadar jika dirinya sudah tidak punya banyak waktu, Obadiah pun mendesak para ilmuwan pribadinya untuk segera menyelesaikan pembuatan reaktor busur mini persis seperti yang terdapat di dadanya Tony. Namun karena mereka tidak sejenius Tony Stark, maka mustahil untuk membuat tiruannya. well, I'm sorry. I'm not Tony Stark. Tony? Tony, are you there? Tony. Dan ya, Obadiah pun nekat mengambil paksa reaktor busur mini pada dada Tony untuk melengkapi baju besi Persi miliknya sendiri, di mana Obadiah percaya bahwa ini bisa dijadikan sebagai senjata generasi terbaru yang akan mengubah dunia. Dan sayangnya, Tony sudah melipatkan Pepper dalam hal ini. This is your legacy. Tak lama setelah Obadiah pergi, Tony pun merangkak menuju garasinya untuk mengambil reaktor busur mini lamanya yang untungnya Pepper tidak jadi membuangnya. Yang tak lama kemudian, Rhodes pun datang ke sana setelah sebelumnya diberitahu Pepper tentang Obadiah yang berkhianat. Yang setelah Tony sudah pulih, ia pun bergegas pergi menyelamatkan Pepper, sementara Rhodes sempat melihat ke arah baju besi Mark I dan berkata, Next time, baby. beralih ke Obadiah yang sudah sampai di pabrik dan langsung memasukkan reaktor busur mininya pada baju Persi miliknya sendiri, di mana Pepper dan agen Coulson pun terlihat sudah tiba di sana dengan maksud untuk menangkap Obadiah atas semua perbuatannya. Dan ya, Obadiah aka Ironmonger pun langsung menyerang agen Coulson dan anak buahnya, di mana Pepper sendiri berhasil kabur keluar dari pabrik. Tetapi ya, Tony pun berhasil menyelamatkan Pepper dengan menghantam Obadiah sampai ke tengah jalan, di mana mereka berdua terlibat sedikit pertarungan yang cukup membahayakan para pengendara jalan. Divert power to chest RT. Tak ingin memakan korban jiwa yang tidak bersalah, Tony pun terbang tinggi ke langit setelah mengetahui jika baju besi milik Obadiah tidak dilengkapi dengan pencegah lapisan es, sehingga ia pun menjadikan hal itu sebagai celah kelemahan untuk mengalahkan si Obadiah ini.
Might want to look into it. Setibanya di atas gedung reaktor busur pabrik miliknya, Tony pun melepas satu sarung tangannya karena dikira sudah selesai, tapi ternyata saat sedang sembunyi itulah, Tony menghubungi Pepper dan memberitahunya untuk meledakkan reaktor busur raksasanya. Entah apa yang Tony rencanakan, ia pun naik ke atas punggung Obadiah, kemudian mencabut kabel kamera visual sehingga Obadiah terpaksa harus membuka tutup pelindungnya. Tepat di atas reaktor raksasa, Tony harus melindungi dirinya dari tembakan yang Obadiah lepaskan, di mana Tony meminta Pepper untuk segera tekan tombolnya sebelum Obadiah berhasil mendapatkannya. Obadiah pun kesetrum dan jatuh tepat ke dalam reaktornya hingga meledak, sementara Tony berhasil selamat yang ditandai dengan reaktor pada dadanya yang masih menyala. Keesokannya, Tony terlihat sedang didandani oleh Pepper untuk menghadiri jumpa pers dalam rangka menjelaskan alibi tentang sosok manusia besi atau Iron Man yang merupakan bukan dirinya. Namun seperti kita tahu, Tony Stark selalu memilih jalannya sendiri dan tidak mau diatur-atur sehingga I am Iron Man. tiba di rumahnya, Tony sudah ditunggu oleh seseorang yang menerobos masuk. Ia mengatakan bahwa Tony terlalu kepedean jika mengira dirinya adalah satu-satunya superhero yang ada di dunia ini, karena sosok yang bernama Nick Fury ini adalah seorang direktur dari sebuah badan penegak hukum khusus bernama SHIELD yang sedang mengerjakan sebuah proyek besar, yaitu The Avengers. Ending yang cukup membagongkan. Berawal dari seorang pembuat senjata yang cuek terhadap hasil produknya, perlahan Tony menyadari bahwa sebagian besar senjata ciptaannya dipakai untuk sesuatu yang mudorot, sehingga ia memutuskan untuk beralih haluan menjadi pahlawan yang memanfaatkan uang dan kecerdasan sebagai sumber kekuatan supernya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah setiap orang memiliki potensi dan impian masing-masing, hanya saja yang menjadi kendala adalah impian-impian tersebut tidak pernah dicoba untuk direalisasikan. Ingat, setiap kesempatan yang datang tidak akan menghasilkan apa-apa ketika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kartu sehat Abu Lahab.